Baik, melanjutkan materi sebelumnya, masih membahas mengenai network planning. Kali ini kita akan membahas mengenai dummy. Jadi ketika kita nanti membuat penjadwalan dengan network planning ya model CPM ini, kita akan mengenal istilah dummy. Pengertian dari dummy adalah kegiatan fiktif yang digunakan untuk memindahkan logika atau urutan pekerjaan tanpa adanya penggunaan sumber daya. Jadi kegiatan itu disimbolkan dengan panah, ya. Begitu pula dengan dummy. Jadi dummy ini juga kita gambarkan dengan panah. Jadi dummy itu adalah ini ya, panah yang garisnya putus-putus. Ini dummy. Dummy ini tidak perlu kita tulis dia kegiatan apa, durasinya berapa, gitu ya. Karena kegiatan di dummy ini itu kegiatan semu, kegiatan fiktif. Durasinya adalah 0. Jadi tidak perlu kita tulis A, B, C ya, kegiatan apa, kemudian durasinya berapa, itu tidak perlu. Kemudian dummy ini ya, karena tadi tidak ada kegiatan yang sesungguhnya atau bisa kita katakan kegiatan ini adalah fiktif, maka tidak ada penggunaan sumber daya apapun di sini. Gitu. Fungsinya adalah untuk memindahkan logika ketergantungan antar pekerjaan. Contoh pada gambar ini ya. Jadi di sini predesesor pekerjaan C adalah pekerjaan A. Kemudian predesesor pekerjaan D adalah pekerjaan B, gitu ya. Tapi ternyata itu C ini juga punya predesesor selain pekerjaan A, yaitu pekerjaan B. Artinya pekerjaan C ini baru boleh dimulai apabila pekerjaan A dan pekerjaan B ini sudah finish. Dia punya dua predesesor. Maka menghubungkan pekerjaan B dan C ini bisa kita pakai dummy, ya, panah kegiatan dummy atau kegiatan fiktif. Ya, jadi untuk memindahkan logika ketergantungan antar pekerjaan. Contoh lain, misal ada pekerjaan ya, ini membangun rumah sederhana gitu ya. Ada pekerjaan galian, pekerjaan pondasi, kemudian pekerjaan tembok. Jadi galian setelah selesai gitu ya, baru pondasi ini boleh dilaksanakan. Setelah pondasi selesai, kemudian pekerjaan tembok ini boleh dilaksanakan gitu. Nah, kita lihat ya, kita cek. Ini adalah denah bangunannya. Di sini ada titik A, B, C, dan D. Di titik A ini kan dikerjakan pertama kali, yaitu pekerjaan galian. Setelah selesai menggali titik A, maka kita berpindah ke titik B untuk mengerjakan galian tadi. Gitu ya. Ketika mengerjakan galian di titik B, maka di titik A ini sudah tidak ada pekerjaan. Gitu ya. Maka pondasi sebetulnya sudah bisa dimulai di titik A. Jadi kalau kita cek di sini, mengerjakan pondasi ini tidak perlu menunggu galian ini selesai semua. Ya, galian A, B, C, D selesai semua, ini baru pondasi. Gitu. Ketika satu titik A ini sudah selesai galian, kemudian lanjut ke titik B galian, maka di titik A ini bisa dikerjakan bersamaan, yaitu pekerjaan pondasi. Gitu ya, jadi pekerjaan galian di titik B ini kita laksanakan, kita kerjakan bersamaan dengan pekerjaan pondasi di titik A. Gitu. Kemudian setelah selesai tadi pekerjaan galian di titik B, kemudian lanjut pekerjaan galian di titik C. Maka ini bisa dikerjakan bersamaan dengan pekerjaan pondasi di titik B dan pekerjaan tembok di titik A. Gitu. Ini akan jauh lebih menghemat total waktu pelaksanaan proyek gitu ya, dibanding galian ini kan kita selesaikan semua ABCD, dilanjut pondasi, kita selesaikan semua ABCD, baru dilanjut tembok. Nah, apabila dikerjakan bersamaan seperti tadi itu akan jauh lebih cepat. Bagaimana membuat penjadwalannya? Kita pakai dummy ya untuk memindahkan logika ketergantungan tadi. Nah, ini contohnya ya, kita buat dummy seperti ini. Jadi tadi galian, A ini galian ya, B itu pondasi, C itu tembok. Galian di titik 1, ya ini kita kerjakan. Kemudian saat mengerjakan galian di titik 2, ini bersamaan dengan pondasi di titik 1. Nah ini bersamaan mengerjakan A2 dan B1 ini, kita pakai panah pekerjaan dummy. Gitu. Kemudian di sini galian tanah di titik 3 dikerjakan bersamaan dengan pondasi di titik 2 dan pekerjaan tembok di titik 1. Gitu. Dan seterusnya.
Nah, dummy juga bisa dipakai untuk penjadwalan dengan model seperti ini. Baik, itu materi untuk dummy pada hari ini ya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.